Halo Sobat Bepom, jumpa lagi di podcast Kata Bepom, kanal terpercaya yang akan ngupas informasi seputar obat dan makanan. Bukan kata orang, pastikan Kata Bepom. Senang sekali hari ini saya Iren dan saya Bella. Kita berdua akan nemenin sahabat Bepom untuk mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya langsung dari narasumber Bepom yang kece tentunya. Benar banget. Nah Mbak Iren, kita kan sekarang lagi di masa-masa suasana Nataru ya Mbak. Iya, betul. Natal 2023 dan tahun baru 2024. Nah biasanya di masa seperti ini tuh masyarakat Indonesia minat belanjanya semakin tinggi Mbak. Betul ya banget. Kan? Mbak Iren juga salah satunya Tentu kan. saja. Saya juga soalnya. Nah tapi itu salah satunya adalah produk pangan olahan. Tapi tidak dipungkiri bahwa di pasar itu masih banyak produk-produk yang belum memenuhi ketentuan Bepom. Terutama juga ada yang produk-produk yang bahkan ilegal Mbak Iren. Iya betul banget. Nah di masa-masa yang kayak gini ini nih, saat permintaan pasar meningkat, tentunya Bepom kerja lebih ekstra untuk mengawasi peredaran produk tadi. Betul. Supaya masyarakat tuh terhindar dari produk-produk yang berbahaya tadi ya kan. Benar banget. Kalau biasanya Bepom sudah melakukan pengawasan secara rutin gitu ya Mbak. Tapi khusus di hari-hari besar seperti ini, Bepom melakukan yang namanya intensifikasi pengawasan. Pada podcast kali ini kita akan gali informasi seputar intensifikasi pengawasan pada Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Nah, telah hadir bersama kita nih narasumber yang sangat kompeten, yaitu Ibu Rita Endang, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan Bapak Rizkal, Deputi Bidang Penindakan. Selamat pagi Ibu, Bapak. Selamat datang Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya sudah hadir di episode Kata Bepom hari ini. Mbak Iren, Mbak Bella, selamat pagi. Semoga kita sehat selalu ya. Dan terima kasih kesempatannya mengundang kami. Selamat pagi sahabat Bepom, pemirsa podcast Kata Bepom. Terima kasih juga Mbak Bella, Mbak Iren atas kesempatannya, serta juga sahabat Bepom semuanya. Kami hadir di sini berdua dengan Ibu Deputi 3. Terima kasih. Nah Bapak Ibu, di depan kita ini ada kelihatannya produk pangan olahan ya, yang ada tulisannya di sini tanpa izin edar gitu. Nah apakah ini produk hasil intensifikasi pengawasan kemarin, dan kenapa sih Bepom perlu melakukan intensifikasi pengawasan? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Jadi betul bahwa produk yang di depan yang ada ini adalah hasil temuan yang dilakukan oleh 76 UPT Badan POM di seluruh Indonesia. Jadi temuan intensifikasi pengawasan di seluruh Indonesia. Ya, jadi kalau secara rutin melakukan satu pengawasan, tapi pada hari-hari tertentu, hari raya keagamaan seperti pada saat ini yaitu Natal dan Tahun Baru, maka seluruh pengawas Badan POM melakukan satu intensifikasi pengawasan namanya. Nah kemarin kita Ibu PLT Kepala Badan POM ya melakukan desiminasi intensifikasi pengawasan pangan. Nah penting sekali, mengapa? Karena memang pemerintah ya harus menjamin seluruh masyarakat Indonesia. Harus masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sehat. Nah, dalam hal ini pemerintah Badan POM tentu mengawal terkait dengan keamanan makanan ya, keamanan dalam hal ini adalah sistem jaminan keamanan pangan. Nah, oleh karena itulah maka dilakukan secara serentak sistem pengawasan ya, intensifikasi pengawasan pangan secara masif di seluruh Indonesia, waktunya juga bersamaan, dan ini tentu bagian daripada Badan POM untuk menjaga negeri ini ya, khususnya terkait dengan keamanan pangan. Wah, berarti penting sekali ya Inwas yang dilakukan Bepom ini. Benar. Apalagi di saat permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru ini meningkat ya Pak ya. Lalu biasanya apa Pak yang dilakukan Bepom menjelang Natal dan Tahun Baru ini untuk melindungi masyarakat atau konsumen yang ada? Ya, jadi memang Badan POM kita melakukan intensifikasi pengawasan merupakan kegiatan gabungan yang melibatkan fungsi pengawasan dan penindakan. Jadi memang ada pengawasan dan penindakan. Nah, kita dilakukan secara serentak di 42 balai besar, balai POM, dan 34 lokapom di seluruh Indonesia. Ya,
baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan berbagai lintas sektor yang ada. Ya, ada dinas kesehatan, kemudian ada dinas perindustrian, perdagangan, bea cukai dan lain-lain. Memang target utamanya adalah rantai peredaran pangan, produk pangan itu dari sisi hulu, ya, yaitu importir, distributor maupun sarana grosir atau penjualan yang dalam skala besar, terutama yang memiliki rekam jejak pelanggaran yang sudah kita miliki. Gitu ya. Nah, BPOM juga melakukan intensifikasi pengawasan itu melalui patroli siber. Ya, kami ada Direktorat Siber yang juga selalu melakukan patroli siber. Ya, mengingat pergeseran tren belanja sekarang ini ya, dari metode konvensional ke metode online ya, yang maka pengawasan itu perlu dilakukan ke gudang-gudang, termasuk juga gudang-gudang yang ada di marketplace ya, seperti Shopee, Blibli, Lazada dan lain-lain. Itu kan marketplace yang memang harus kita juga pantau. Nah, pengawasan Natal dan Tahun Baru kali ini memang ditargetkan itu pada produk-produk yang permintaannya cukup tinggi, yang meningkat gitu ya. Khususnya biasanya pada masa Natal dan Tahun Baru, seperti parcel makanan maupun produk impor gitu ya. Itu tentunya kami mengamankan sejumlah produk-produk pangan yang rusak, yang kadaluarsa, serta pangan-pangan yang ilegal tanpa izin edar. Oh, baik. Jadi sebenarnya Inwas menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 ini, Bu, dimulai sejak kapan ya, Bu? Iya, intensifikasinya dimulai setiap tahun itu kita mulai di tanggal 1 ya. Jadi tanggal 1 sampai dengan awal tahun baru. Jadi tanggal 1 Januari sampai saya ulangi tanggal 1 Desember 2023 sampai nanti 3 Januari 2024. Nah, ini dibagi 5 tahap tuh. Jadi kemarin ya yang kita umumkan tuh 3 tahap sampai dengan 21 Desember. Nah, targetnya jelas nih, tadi Pak Deputi 4 sudah menyampaikan. Tadi targetnya adalah di gudang, ya gudang-gudang distributor, kemudian juga di gudang retail modern, ya, kemudian retail tradisional di pasar-pasar, ya, kemudian juga kita lakukan di importir, ya, produk-produk impor itu juga kita cek. Dan tadi betul sekali bahwa kalau kita lihat kan saat ini tren masyarakat itu tidak membeli lagi secara offline ya. Iya, betul. Kita tinggal angkat telepon lalu secara online. Nah, karena itu kita lakukan juga pengawasan di sarana e-commerce. Jadi sasarannya jelas apa yang memang masyarakat itu butuh. Jadi demand-nya banyak. Nah, karena itu dilakukan pengawasan oleh Badan POM. Saya ke Pak Rizkal nih ya Pak. Seperti yang tadi sudah didiskusikan kan berarti dari Badan POM itu banyak sekali target Inwas yang menyasar ke pangan ya Pak. Kenapa utamanya ke pangan? Apakah karena dari data penindakan dan cyber patrol yang sudah dilakukan memang pangan adalah yang paling besar risiko bahayanya gitu Pak? Ini mulai menjurus nih kelihatannya Bu. Jadi benar banget ya. Jadi momentum hari besar gitu, hari raya ya seperti Natal, Tahun Baru, Idul Fitri itu memang meningkat, cenderung meningkat permintaan pangan baik bingkisan parsel maupun konsumsi pangan hari-hari yang pada saat hari raya atau hari besar itu sangat meningkat. Ya tentunya pangan jenis pangan olahan inilah yang menjadi sasaran masyarakat gitu ya. Ya di mana konsumsinya pasti pada saat hari raya tuh tempat berkumpulnya keluarga, nah, sehingga banyak sekali kebutuhan akan pangan. Nah, data kami itu memperkirakan tren peredaran terus mengalami peningkatan. Nah, ini perlu diantisipasi memang peredaran produk pangan impor terutama nih ya, yang banyak sekali tanpa izin edarnya tentunya. Kalau impor tanpa izin edar masuk, dan biasanya masuk melalui wilayah perbatasan yang mungkin tanpa cek teman-teman di lapangan itu sudah masuk tanpa pemantauan gitu ya pihak-pihak yang berwenang. Nah, puncaknya memang di hari raya gitu ya. Nah, selain itu memang terdapat juga peredaran produk pangan palsu juga ini. Ya, pangan palsu yang memanfaatkan momentum tadi kenaikan permintaan, demand yang Ibu Deputi 3 sampaikan, ya sehingga ya makin besar lah, makin banyak lah produk pangan yang beredar. Nah, data intelijen sudah berbicara nih Bu. Jadi hasil intensifikasi pengawasan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ini sudah berapa banyak Bu sarana distribusi terutama pangan yang sudah diperiksa oleh BPOM Bu? Ya, sampai dengan tahap ketiga ya di 21 Desember 2023 ini kita periksa cukup banyak ya, banyak sekali.
Jadi pemeriksaan itu bertahap, ada 2 jenis sebetulnya. Satu sarananya, satu produknya ya. Nah, untuk sarananya di tahap ketiga ini kami sudah menghitung dari seluruh Indonesia, dari 76 UPT kita ada 2.438 sarana, besar sekali di sarana peredaran ya. Tentu kita tadi menyasar adalah produk-produk yang tanpa izin edar, kemudian sarana kadaluarsa dan rusak ya. Dan itu tersebar nih di seluruh provinsi Indonesia. Nah, dari situ kita lihat lagi, kita bagi di sana ada 1.123 retail modern ya. Kemudian juga di sana ada 833 retail tradisional ya. Ada 444 gudang distributor, lalu ada 23 gudang importir, dan wah, yang hebat di seluruh Indonesia kita periksa 15 gudang e-commerce. Wow. Nah, jadi cukup besar nih ya. Iya. Jadi kalau kita lihat tren kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu memang ada sekitar 1% ya. 1% itu kenaikan, memang tidak terlalu signifikan, tetapi artinya tetap ada kenaikan ya. Artinya semangat teman-teman di UPT Badan POM melakukan pengawasan tuh selalu meningkat gitu. Itu yang selalu dipertahankan. Bukan hanya produk loh ya, bukan hanya sarana, tetapi juga produk. Nah, produk itu juga kita melihat adalah produk-produk yang memang ilegal. Ya, produk-produk tadi yang tanpa izin edar, satu ya yang ilegal, kemudian juga kita cek yang kedaluarsa, satu lagi yang rusak ya. Jadi menyasar langsung melihat produknya. Nah, di sana ada 86.000 ya. Wow. 86.000 produk yang rusak. Wah, itu angka yang cukup besar ya. TIE, kedaluarsa dan rusak ya. Wah, itu perlu kita garis bawahi juga ya sahabat BPOM dan Mbak Iren ya. Benar. Ada 2.400-an sarana dari 34 provinsi di Indonesia ya Ibu. Boleh tahu Bu hasilnya apa aja ya Bu? Oke, memang dari sarana yang kita periksa tersebut sekali lagi yang bagus adalah 70% itu bagus loh ya. Sarana itu. Jadi seluruh ibu bapak sekalian, pemirsa, adik-adik ya, sekali lagi 70% sarana tadi, distributor, gudang distributor, kemudian retail modern, retail tradisional, kemudian juga importir dan e-commerce 70%-nya bagus ya. Tetapi sekali lagi perlu kita lihat juga nih, ada juga yang masih tidak memenuhi syarat ya. Ada 29, hampir 30% memang tidak memenuhi ketentuan. Ya, sekali lagi 30% tidak memenuhi ketentuan sarana tersebut ya. Nah, apa rinciannya? Rinciannya adalah di retail modern ada 16% ya. Kemudian di retail tradisional ada 12%, lalu selain itu di gudang distributor, retail dan satu di gudang importir dan e-commerce gitu ya. Nah, kemudian juga tadi yang saya sampaikan untuk produknya sekali lagi kita lihat adalah langsung yang tanpa izin edar ya. Jadi kita pilih ya, bukan artinya semuanya yang ada adalah tanpa izin edar atau rusak atau kedaluarsa, tidak. Tapi memang kita langsung lihat yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, dari 86.000 pieces ya, pieces itu kemasan terkecil yang tidak memenuhi ketentuan, rinciannya adalah sekali lagi yang dipilih yang tidak memenuhi ketentuan ya. Jadi di situ ada 52% yang tanpa izin edar, kemudian kedaluarsanya ada 41% dan sisanya adalah rusak ya. Tapi sekali lagi kalau secara keseluruhan produk-produk TIE di Indonesia ya untuk pangan itu kurang dari 10%. Sekali lagi secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Demikian juga kedaluarsa itu di bawah 5%. Tetapi kita kan pada waktu inwas itu yang kita pilih adalah memang produk-produk yang rusak gitu ya. Sementara kan produk Indonesia di Indonesia yang beredar itu adalah 200.000 pangan MD gitu. 200.000. Jadi nah oleh karena itu kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun lalu betul-betul memang kita lihat bagaimana kerja keras dari teman-teman untuk mencari produk itu akhirnya jumlahnya lebih banyak daripada kinerjanya, artinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu sehingga temuan yang saat ini ada lebih banyak. Tapi jangan dilihat temuan lebih banyak yang tanpa izin edar atau kedaluarsa artinya tren tersebut lebih tinggi tanpa
izin edar atau kadaluarsa, bukan begitu. Karena kalau kita bandingkan dengan temuan tahun 2023 dengan 2022, ya justru sekarang temuan yang memenuhi syaratnya, ya artinya bahwa memenuhi syaratnya itu adalah lebih tinggi, lebih tinggi 5%. Jadi jauh lebih baik bahwa kepatuhan pelaku usaha, ya masyarakat juga semakin cerdas, ya maunya memilih produk-produk yang ada izin edarnya, ya pasti produk yang baca dulu kedaluarsanya. Gitu. Masyarakat udah semakin cerdas ya Bu ya. Cerdas ya, literasinya semakin tinggi, memahami bahwa produk itu harus produk yang aman. Nah, penasaran nih, tadi kan sempat disinggung kalau masyarakat Indonesia tuh cenderung lebih suka sekarang belanja tuh online ya Pak ya. Jadi kalau dari hasil BPOM punya yang namanya Cyber Patrol, itu gimana Pak hasil inwasnya? Ya, terima kasih. Jadi selama pelaksanaan verifikasi pengawasan pangan khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru, tahun ini itu kita melaksanakan patroli siber. Hasilnya juga cukup luar biasa nih. Hasil pengawasan kita menemukan 17.042 tautan ya pada platform e-commerce ya yang menjual produk pangan tanpa izin edar. Dan perkiraan nilai keekonominya itu melebihi 30 miliar rupiah. Jadi luar biasa besar. Jadi kalau kita lihat di e-commerce, kemudian kita lihat jumlah yang ada stoknya, kemudian kita kalikan rupiahnya, itu melebihi sampai 30 miliar rupiah. Nah, cukup besar ini. Ya, ternyata angkanya cukup besar ya Pak ya. Nah kalau dari mapping nih Pak di wilayah Indonesia, di daerah Indonesia itu daerah mana saja Pak yang paling bahaya, paling besar persebarannya Pak? Jadi dari hasil patroli siber kita sudah mendata kemarin ya, untuk pangan tanpa izin edar yang diimpor itu yang banyak Jakarta, kemudian Tarakan, Kalimantan Utara, karena memang itu perbatasan. Ya. Kemudian ada Batam juga perbatasan dengan negara tetangga. Kemudian Pekanbaru juga. Ini memang wilayah-wilayah perbatasan, dan satu lagi Sanggau, itu Kalimantan Barat. Wilayah-wilayah tersebut yang pintu masuknya pangan-pangan tanpa izin edar yang dari luar negeri. Nah, itu yang kemudian kalau yang kadaluarsa tadi kan Ibu Deputi 3 menyampaikan ada kadaluarsa juga ya. Nah, kadaluarsa itu kita coba lihat itu ada di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur ya. Itu juga perbatasan sebenarnya dengan Atambua. Kemudian Ambon, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Kemudian Sofifi, ya, Morotai, Maluku Utara. Nah, pangan rusak. Nah, terakhir itu pangan rusak itu kita temukan juga di Belu lagi, di Kabupaten Belu, NTT, Manokwari, ya, kemudian Pangkal Pinang, Ambon, dan Kendari. Nah, tadi kan dari penjelasan Bapak hampir semua atau rata-rata paling besar itu di dekat daerah perbatasan ya Bu. Kira-kira kenapa ya Bu banyak ditemukan di dekat daerah perbatasan ini Bu? Iya, kalau di perbatasan itu jelas ya bahwa Indonesia ini kan kepulauan. Kepulauan, kemudian juga banyak pintu masuk, kalau orang bilang tuh pintu jalur tikus, gitu ya, jalur tikus atau sebetulnya itu kita sebut jalur ilegal. Nah, jalur ilegal itu tentu membutuhkan satu sumber daya yang banyak di situ. Nah, oleh karena itu memang dibutuhkan satu pengawasan lintas sektor yang kuat. Nah, itulah makanya ini suatu tantangan. Jadi di jalur-jalur wilayah perbatasan tadi yang Pak Deputi 4 sudah sampaikan, ada di Pekanbaru, Tarakan, Sanggau, ya Kalimantan Barat, itu menjadi perhatian. Ya perhatian dalam hal ini Badan POM bersama dengan lintas sektor, dengan bea cukai kita lakukan ya, dengan kepolisian, kejaksaan, betul-betul mengawal supaya memang produk-produk di berbatasan tersebut itu betul-betul harus dikawal supaya jangan produk-produk TIE yang masuk ke Indonesia. Tentu kita harus mengawal agar masyarakat di sekitar berbatasan pun harus mengkonsumsi produk yang aman. Harus ada izin edarnya. Ya. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat ngomongin soal pangan rusak ya Pak. Dan mostly itu di daerah Indonesia Timur ya Pak. Nah itu kenapa ya Pak bisa ada pangan rusak, dan apa itu pangan rusak sebenarnya Pak? Jadi pangan rusak dan kadaluarsa ya memang kita banyak temukan tuh di wilayah Indonesia yang timur ya. Kita bisa lihat ya lokasinya saja kita bisa lihat agak jauh. Memang salah satu faktor penyebabnya itu adalah panjangnya rantai distribusi pangan di wilayah tersebut. Ya sehingga berpotensi terkait tingginya pangan yang jadi rusak.
karena tadi perjalanannya panjang, akhirnya sampai di tujuannya sudah rusak gitu ya Bu ya. Iya. Nah ini juga menjadi tantangan buat kita. Nah sistem penyimpanan di gudang juga yang tidak memenuhi ketentuan itu juga menjadi penyebab juga nih produk kenapa rusak. Karena kita juga menemukan ternyata sistem penyimpanan di gudang itu tidak sesuai ketentuan. Ya harusnya disimpan di dalam mesin pendingin, ternyata tidak. Nah ini tentu kan juga akan menyebabkan pangan yang harusnya disimpan dalam suhu tertentu ini tidak dilaksanakan. Ini juga sesuai. Ini salah satu seperti itu. Nah, berarti kita harus waspada nih ya Mbak Betul Bella banget. dan juga sahabat BPOM. Kalau dari hasil intensifikasi pengawasan ini Bu, jenis pangan yang paling banyak ditemukan itu apa aja ya Bu? Iya. Jadi saya suka tuh, kita harus waspada betul. Karena itu pemerintah sudah membuat bahwa masyarakat harus betul-betul memahami regulasi. Maka sudah ada nih undang-undang pangan. Kemudian tentang peraturan pemerintah terkait dengan keamanan pangan. Bahwa pangan yang ada itu harus merupakan pangan yang aman, pangan yang bermutu, dan satu lagi, pangan yang bergizi. Nah, itulah kenapa Badan POM melakukan pengawasan dengan intens sekali. Ya, sudah hari-hari biasa kita lakukan pengawasan nih, sahabat BPOM. Tapi justru pada saat hari-hari besar seperti ini, dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat sekali lagi, dan sekarang apalagi Hari Ibu ya, Hari Ibu nih perempuan berdaya Indonesia maju katanya seperti itu. Jadi ibu-ibu harus aware. Jadi kalau lihat makanan, lihat dulu nih makanan ada nggak izin edarnya, ya jangan-jangan nggak ada izin edarnya atau kedaluarsanya. Nah temuan pada saat Inwas minggu kemarin ya kita umumkan tanpa izin edar yang impor itu paling banyak bumbu siap pakai itu dari India itu cukup banyak ya. Kemudian makanan ringan ekstrudat tuh makanan yang ada bolongnya, namanya ekstrudat ya, makanan ekstrudat. Kerupuk, nah itu juga. Kemudian permen ya atau kembang gula. Kemudian ada creamer kental manis. Kemudian ada juga tanpa izin edar yang lokal ya, ada bahan tambahan pangan, ada minuman serbuk. Kemudian juga ada permen, ada makanan ringan, ada pangsit juga itu kita lihat. Lalu kedaluarsa ya sekali lagi tanggalnya melebihi batas daripada yang diizinkan ya. Itu ada biskuit, makanan ringan ekstrudat juga, ada pasta, ada serbuk kopi, ada wafer. Kemudian makanan-makanan yang rusak itu ada susu ya, susu UHT. Kemudian juga ada krim, lalu ada tepung bumbu dan biskuit. Jadi ada beberapa produk. Tapi sekali lagi ini adalah gambaran ya, gambaran pada saat Inwas tentu saja, dan pada saat Inwas tentu perhatian menjadi penuh. Nah oleh karena itu memang hari ini Hari Ibu, tetapi concernnya tentu bukan hanya untuk ibu-ibu, untuk bapak juga nih harus concern ya, bahwa semua pangan itu harus memiliki nomor izin edar, harus diperhatikan nomor tanggal kedaluarsanya ya, dan tidak boleh rusak. Jadi produk-produk ini semua tidak boleh rusak. Nah ini salah satu contoh yang temuan kita kemarin yang tanpa izin edar ya. Bermacam-macam nih produknya. Jadi silahkan untuk dilihat. Ini hanya sebagian kecil ya, mungkin karena tempatnya kurang ya. Jadi sahabat BPOM ini kemarin kecil sekali. Temuan kita kemarin yang tanpa izin edar, rusak kedaluarsa ini sekitar ada 86.000 sebenarnya totalnya ya, dan itu ada 4.400 item yang ada. Tapi di sini karena keterbatasan tempat, nanti lain kali tempat podcastnya harus besar ya. Penuh ya. Jadi supaya bisa terlihat oleh semua sahabat BPOM. Ini hanya sampel saja loh ya. Jadi saya nggak perlu menyebutkan ya, karena ini sebagian kecil, nanti salah menyebutkan disangka hanya ini ya. Jadi silakan untuk melihat saja. Ya mungkin bisa dikasih contoh ya Bu ya, produknya apa aja, jadi biar masyarakat dan sahabat BPOM tidak sampai salah beli nih terkait produknya. Nanti bisa lihat di dalam website Badan POM juga ada ya, tapi ini lihat ada permennya ya, kemudian di sini ada tadi saya sampaikan, jadi ada bumbu ya, di dalamnya ada bumbu juga ya. Kemudian ini ada nut, kacang-kacangan ya di dalamnya. Kemudian ini paling banyak bumbu dari India ya, ini masuk. Kemudian ada noodle juga ya, ini cukup banyak, ini permennya tadi. Kemudian juga ada lemak, minyak
Itu memang yang menarik buat ibu-ibu juga Bu ya. Menarik, tapi ibu harus Utamanya cerdas ya. iya, betul dicek sekali. dulu. Karena anak kita cerdas. Nah, Pak Rizkal, kalau yang dilihat di sini kan setiap tahun Badan POM selalu melakukan intensifikasi pengawasan, terutama pada hari-hari besar ya Pak. Selain itu bahkan melakukan pengawasan rutin juga Pak. Tapi tetap saja masih ada tidak dipungkiri ya Pak ya, masih ada oknum-oknum yang membuat produk yang belum sesuai ketentuan Badan POM. Gimana tuh Pak? Apakah itu karena memang mereka melakukan inovasi-inovasi baru atas produk-produk ilegal tersebut atau bagaimana Pak? Ya, baik. Memang sebenarnya semakin banyak nih pelaku usaha di bidang pangan gitu ya, karena mereka melihat ini peluang ya, pangan yang dibutuhkan oleh tadi ibu-ibu, tapi tidak hanya ibu-ibu juga, bapak-bapak juga. Jadi pangan ini menjadi incarannya masyarakat, khususnya pelaku usaha. Nah, pelaku usaha di bidang pangan olahan itu makin berkembang, tapi juga ternyata banyak juga yang minim pengetahuan ya tentang bagaimana memulai usaha yang baru. Harusnya kan dia ikuti prosedurnya sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah ini menyebabkan kita juga masih banyak nih menemukan nih pelanggaran-pelanggaran terhadap pangan olahan yang beredar di masyarakat. Baik yang juga tadi dari luar negeri ya masuknya tanpa prosedur yang jelas, juga yang dari dalam negeri. Ini mungkin pengetahuan pelaku usaha waktu memulai melakukan produksi ini dia tidak memahami, jadi tidak tahu. Pelanggaran di bidang pangan olahan juga sampai saat ini sih kita belum menemukan modus-modus yang signifikan ya. Cuman masih banyak bermunculan nih produk-produk pangan yang khususnya tadi Bu, tidak hanya ibu-ibu tapi bapak-bapaknya nih. Ada kopi-kopi juga nih, kopi-kopi yang mengandung atau ditambahkan bahan kimia sehingga bapak-bapak ini merasa kalau minum kopi itu jadi makin sehat. Padahal itu di balik itu ada bahan kimia obatnya yang memang berbahaya. Ini juga jadi modus pelaku usaha di bidang pangan olahan untuk mengejar keuntungan dari produk panganan seperti itu. Ya. Nah, terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tadi disebutkan Pak, apa tindakan BPOM terhadap temuan-temuan itu dan sanksinya apa Pak buat pelaku usaha? Ya, jadi seluruh produk ya yang tidak memenuhi ketentuan kita bilang ya, ini kita bersama-sama dengan teman-teman dari Kedeputian 3 yang melakukan turun ke lapangan. Ya, kita juga langsung melihat ya, menurunkan barang-barang itu dari rak kalau memang ada yang didisplay, dipajang, kemudian melakukan pengamanan setempat ya, dan diperintahkan untuk tidak diedarkan. Ya. Yang selanjutnya terhadap pelaku usaha akan dilakukan pendalaman. Ya, kita menetapkan dulu sanksi yang diberikan berupa yang pertama sanksi administrasi kalau memang itu ada ketentuan administrasi yang dilanggar. Namun begitu kita lihat lagi ada pelanggaran yang lebih dalam lagi, tentunya kita lakukan apakah dimungkinkan untuk pro justisia, kita akan lanjutkan apabila dimungkinkan untuk pro justisia. Nah, tindakan pelaku usaha yang tidak menjamin keamanan pangan dan diduga melanggar itu ada ketentuan pasalnya. Jadi ada pasal 72 jungto pasal 71 Undang-Undang 18 tahun 2012 ya tentang pangan. Ya, sebagaimana juga diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ya, nah di sini selain itu juga pelaku usaha pangan yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar itu diduga juga telah melanggar, ada pasalnya lagi nih, pasal 142 ayat 1 Undang-Undang 18 tahun 2022 tahun 2012 tentang pangan. Ya, sebagaimana juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 nih tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Luar biasa. Menurut saya sih nggak usah coba-coba ya Pak ya. Benar. Kita punya ada ketentuan yang dilanggar, tentunya kita akan kenakan sanksi. Iya, pasti ada sanksinya. Lalu dari sisi pengawasannya Bu, apa ada pembinaan terhadap pelaku usaha sebelum ditindak mungkin ya Bu ya, atau gimana Bu? Betul sekali. Jadi sebelum Pak Rizkal, Pak Deputi 4 melakukan penindakan, nah pengawasan lebih dahulu. Ya, jadi pengawasan itu melakukan pertama kali adalah pembinaan. Apa sih yang dilakukan oleh pembinaan? Pembinaan itu kalau pelaku usahanya nggak tahu, maka dibina. Dibina itu apa? Diberikan informasi lebih dahulu. Kita panggil, minta agar pelaku usahanya mendaftar, kayak tanpa izin edar dari luar negeri kita minta untuk mendaftarkan registrasi dulu. Gitu. Jadi dilakukan pembinaan pendaftaran. Itu kalau yang tidak tahu.
bagaimana dengan pelaku usaha yang sudah tahu tapi produknya tanpa izin edar tuh. Ya, jadi mendaftarkan tapi karena cepat-cepat terus langsung mendaftarkan tanpa izin edar. Padahal di Indonesia sebagaimana undang-undang pangan bahwa semua produk ya, misalnya kadaluarsanya di atas 7 hari itu wajib. Sekali lagi wajib harus memiliki izin edar. Nah, pembinaan yang dilakukan, apa yang kami lakukan? Pertama adalah memberikan bimbingan teknis. Ya, kami berikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Ada berbagai hal. Pertama, diberikan dulu pelatihan mengenai cara produksi pangan olahan yang baik. Sarananya, dia harus bagus dulu itu. Kita bilang CPPOB, dia harus punya. Nah, kemudian selain itu adalah standar untuk produknya. Standar bahan bakunya, dia harus memahami. Kemudian juga sebagaimana dengan undang-undang dia harus diregistrasikan. Maka kita berikan pelatihan registrasi. Maka ada di dalam website ada Rumah Siripo. Ya, Rumah Siripo itu mereka akan memahami bagaimana registrasi. Kemudian yang ketiga, mereka harus tahu bahwa produk ini harus sesuai dengan tempatnya. Misalnya pangan yang dingin harus ditempatkan di suhu dingin. Kemudian pangan yang suhu kamar, suhu kamar. Kemudian yang halal dengan yang halal, tidak halal. Pemajangannya pun harus tepat. Itu namanya cara peredaran pangan olahan yang baik. Itu kami lakukan pembinaan. Nah, memastikan bahwa semua produk itu harus produk-produk yang aman, bermutu, dan sekali lagi bergizi. Nah, itulah dilakukan pembinaan. Nah, kalau sudah kita bina juga, tetap juga nggak punya izin edarnya, nah baru kita bina sedikit naik, ya kita kasih peringatan. Tadi kan sudah punya nomor izin edar, tapi dia nakal, ya nakal. Ternyata harusnya setiap tahun dilakukan pengujian untuk cek bahan tambahan pangannya betul atau tidak. Kemudian melihat bahwa ini kan harus diuji mikrobiologinya harus katakanlah E. coli-nya harus 0, ternyata ada di dalam peredaran. Itu kita berikan satu peringatan. Naik, nah lebih nakal lagi kita kasih peringatan keras. Nakal sekali lagi, nah kita hentikan sementara kegiatannya. Nakal sekali lagi kita cabut izin edarnya. Gitu ya. Kenapa? Karena di dalam satu sistem jaminan keamanan pangan itu jelas siapa yang bertanggung jawab adalah pemilik nomor izin edar. Jadi pemilik izin edar harus memastikan bahwa jaminan keamanan pangan itu dia harus jamin dengan baik. Nah, sampai dengan peredaran ke tangan masyarakat tetap harus dijamin. Pemerintah, ya Badan POM sebagaimana regulasi, demikian juga dengan ASEAN Food Safety yang ada di dunia ini memastikan sebagai regulator memastikan bahwa produk yang beredar itu harus sesuai dengan pada saat dia mendaftarkan gitu. Jadi post market harus sesuai dengan pendaftaran pre-market. Nah itu. Jadi pembinaan dilakukan di Deputi Bidang Pengawasan. Jadi beda ya dengan Pak Rizkal. Jadi lebih soft sedikit lah ya. Nakal sekali lagi. Nah saya serahkan ke Pak Deputi 4 deh untuk dibina lebih keras lagi. Tapi tentu semuanya ini jelas sekali bagaimana Badan POM mengawal agar produk yang beredar ini aman. Ya, aman sekali lagi supaya masyarakat bisa mengkonsumsi dengan baik. Dan yang penting adalah tentu sekali kalau produknya ini aman, bermutu, dan kemudian juga bergizi, semua masyarakat akan mengkonsumsi dengan baik. Ya. Daya saing produk ini, kemudian daya saing industrinya akan semakin tinggi. Akhirnya apa? Ekonomi juga meningkat, gitu. Ekonomi Indonesia akan meningkat sehingga sekali lagi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia juga akan meningkat. Itu yang betul-betul menjadi cita-cita pemerintah dan tentu juga cita-cita dari Badan POM. Ini jadi reminder juga ya Bu buat sahabat BPOM semuanya, bagaimana memilih makanan yang aman dan jangan asal makan. Betul banget. Ya betul sekali ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat BPOM ya, untuk makanan yang aman, ibu-ibu juga ini hari ibu ya, terutama ibu-ibu yang cerdas, maka anaknya juga cerdas. Apalagi ini hari ibu ya. Jadi sekali lagi jangan lupa harus cek klik ya, cek klik, cek kemasan, cek label
ya, kemudian cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsanya. Sederhana ya, ceklik ya. Itu pertama kali masyarakat harus melakukan ceklik. Yang kedua juga yang harus diingat adalah di dalam label itu ada informasi nilai gizi ya. Jadi masyarakat bisa mengetahui ini informasi nilai gizi. Lihat ada kandungan proteinnya, ada karbohidratnya, ada gulanya ya. Itu bisa dilihat dengan baik sehingga masyarakat bisa memilih. Kalau badannya terlalu besar, jangan dong pilih makanan yang lemak ya, gulanya tinggi, itu jangan, sehingga bisa mengetahui dengan baik. Kemudian yang sangat baik sekali, nah Badan POM ini punya satu aplikasi namanya BPOM Mobile. Semua produk yang sudah terdaftar ada di sana. Jadi tinggal bisa lihat, produknya terdaftar atau enggak ya. Tinggal cek dulu, scan. Semua pangan yang beredar di Indonesia itu sudah ada barcode-nya. Jadi tinggal di scan saja, di masing-masing kan punya gadget ya. Tinggal dicek saja terdaftar atau tidak. Silahkan buka dan mudah sekali gitu. Dan kalau masih perlu sekali, silahkan bisa telepon ke BPOM, Halo BPOM 1500 533. Jadi Pak Rizkal dan sahabat BPOM semua tentunya harus ekstra waspada, terutama saat hari-hari besar seperti ini ya Pak ya. Bagaimana memilih pangan yang aman dan jangan pernah asal makan ya Mbak Irene ya. Betul banget. Nah, kalau dari Pak Rizkal nih Pak, gimana kalau masyarakat mau membeli pangan online agar terhindar dari hoax, terutama apalagi banyaknya permintaan ya menjelang Natal dan Tahun Baru ini Pak? Ada kiat-kiat khusus Pak buat sahabat BPOM? Ya baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Deputi 3 tadi ya, bahwa kita perhatikan dengan ceklik. Nah selain ceklik ya, kita juga harus memastikan nih, karena semua sekarang sudah beralih ke online, kita juga harus pastikan ya dengan memanfaatkan gadget yang ada itu untuk mencari dan mengakses informasi obat dan makanan dari sumber terpercaya ya, seperti BPOM ya, dari BPOM. Karena di BPOM ada BPOM Mobile yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Deputi 3 ya, bisa melalui BPOM Mobile ada info tentang berita obat dan makanan terbaru di dalamnya. Nah, itu ya. Nah Pak Rizkal, Bu Rita, seru sekali ya obrolan kita, namun sayangnya kita sudah sampai di penghujungnya nih. Walaupun singkat, semoga bermanfaat untuk sahabat BPOM semua. Iya, terima kasih sekali lagi Bapak Terima Ibu kasih, atas Mbak sharing Ira. infonya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Tentunya, yang iya. sudah Ibu Deputi. kita bahas bersama. Pastinya. Info seputar obat dan makanan, bukan kata orang, pastikan Kata BPOM. Jangan lupa subscribe YouTube BPOM @BPOMOfficial dan bagikan episode ini ke semua sosial media yang kalian punya, karena obat dan makanan yang aman adalah tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.